Selamat siang, saya Yogi Irawan. Saya Alia Kusuma. Saya ibunya, saya anaknya. Kami co-chair dari IEEE Site on E-Health and Telemedicine Indonesia, yaitu cabang dari IEEE yang berfokus pada kegiatan kemanusiaan berbasis teknologi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membicarakan tentang self-learning untuk ibu. Sebelum kita memulai kesempatan sharing ini, perkenalkanlah saya memperkenalkan sedikit tentang latar belakang saya. Saat ini, saya menjadi tenaga pengajar di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB pada Prodi Teknik Geomedika. Dan tentu saja saya sebagai engineer. Tetapi, dulu saya adalah seorang dokter. Dan tentu saja, saya juga seorang ibu rumah tangga. Dari ketiga profesi tersebut, yang saya anggap paling utama dan paling menantang adalah profesi saya sebagai ibu rumah tangga. Dan selama lebih dari 3 dekade menjadi ibu rumah tangga, saya menyadari bahwa terdapat kesamaan cara kerja menjadi seorang engineer dan menjadi seorang ibu. Nah, apakah kesamaannya? Kalau dilihat pekerjaan engineer itu sebenarnya adalah mencari masalah, atau lebih tepatnya mendefinisikan suatu masalah. Nah, tapi bukan hanya mencari masalah, tetapi mencari masalah supaya masalah tersebut dapat diselesaikan. Karena itu memang tugasnya. Disinilah terdapat kesamaan antara ibu dan engineer, di mana keduanya selalu menyelesaikan masalah. Dan proses penyelesaian masalah ini adalah suatu proses pembelajaran atau self-learning yang berkelanjutan. Tapi bukan hanya mencari masalah, tetapi mencari masalah supaya bisa diselesaikan. Karena itu memang tugasnya. Nah, disinilah kita bisa melihat kesamaan antara ibu dan engineer, di mana keduanya selalu harus menyelesaikan masalah. Dan proses penyelesaian masalah ini adalah suatu proses pembelajaran atau self-learning yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan membahas self-learning for mothers. Sebenarnya, apa sih self-learning tersebut? Self-learning adalah sesuatu di mana kita pertama kali harus mendefinisikan suatu masalah dengan benar. Kemudian, kita akan mencari metode atau cara apa yang cocok untuk menyelesaikannya, sehingga kita akan mendapatkan solusi yang dapat kita evaluasi. Kemudian kita melihat apakah solusi tersebut berhasil atau tidak. Nah, tapi terpikir atau tidak, kalau cara berpikir seperti engineer ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita lihat, saat ini banyak sekali masalah yang kita hadapi di rumah. Masalah ini seringkali bertumpuk dan terjadi secara bersamaan, sehingga kadang kita sudah capek duluan sebelum menanggulanginya. Tapi disinilah cara berpikir seperti engineer bisa membantu kita. Nah, kalau kita mengenal masalahnya, bagaimana sih kita bisa menyelesaikannya? Kata kunci yang pertama adalah mengerti kenapa. Kenapa adalah kata favorit saya dan adik-adik saya. Dan seharusnya menjadi kata favorit kita juga. Kalau kita memiliki masalah, misalnya anak tidak mau belajar, anak malas, anak rewel, kita tidak boleh hanya langsung marah, walaupun memang mungkin insting pertamanya begitu. Tapi kita harus mendengarkan juga dari sudut pandang anak. Kalau kita tidak mau mendengarkan anak, maka kenapa anak mau mendengarkan kita? Jadi kita harus mendengarkan, lalu memberi penjelasan kenapa sesuatu harus terjadi. Misalnya kenapa harus belajar, atau kenapa harus tunggu sebentar sebelum ibu bisa membantu. Setelah kita melakukan penjelasan ini, barulah kita bisa membuat persetujuan bersama dengan anak-anak. Untungnya, ibu sekarang memiliki banyak jenis peralatan yang bisa membantu kita menyelesaikan masalah ini. Pertama, banyak media sosial yang dapat menjadi akses untuk aktualisasi diri. Kedua, akses pada pengetahuan dan informasi seperti berita, ilmu-ilmu baru, bahkan belajar kembali matematika SD, sekarang tersedia di ujung jari. Terakhir, jangan lupa kalau kita tidak sendiri.
Selalu ada akses pada komunitas dan bantuan, baik di dalam rumah, di luar rumah, maupun di dunia maya. Nah, saya masih mempunyai satu secret weapon atau senjata rahasia, yaitu melibatkan keluarga. Dari ayah yang bisa ikut mengerjakan pekerjaan rumah sampai mengajari anak, sampai si anak sendiri yang bisa mulai diberi tanggung jawab terhadap diri sendiri atau adiknya. Kalau diibaratkan, keluarga atau rumah itu adalah sebuah sistem. Semuanya saling membantu dan tergantung satu sama lain. Dan ibu bukan jadi orang yang harus mengerjakan semuanya, tapi justru mengkoordinasi sistem ini agar berjalan lancar dan semua orang mengetahui dan melaksanakan tugasnya. Dalam bekerja sebagai engineer pun, kerjasama dan sinergi dengan disiplin ilmu lain adalah hal yang paling penting. Begitu juga dalam kehidupan berkeluarga. Sistem yang baik dan terpadu akan bisa menangani masalah apapun yang muncul. Sebagai contoh, dari kecil saya sudah dibiasakan. Ibu memasak, ayah mencuci piring. Saya membantu adik belajar, dan kita bermain bersama. Oke, setelah semua ini, mari kita ringkas bersama poin-poin utamanya. Apa itu self-learning? Pertama, identifikasi masalah, lalu cari cara dan solusinya. Kedua, jangan lupa kita punya banyak resource. Gunakan resource yang ada dan terus mencoba. Ketiga, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan bersama. Self-learning ini terjadi dengan sendirinya saat memecahkan masalah. Mencari solusi berarti belajar, dan setiap proses pembelajaran menjadikan kita ibu, engineer, dan manusia yang lebih baik. Terima kasih. Satu contoh kasus terakhir, video ini dibuat atas bantuan seluruh keluarga. Selain saya dan Bu Yoke, kami dibantu oleh Aziza, adik saya yang nomor 2 dalam hal ilustrasi, Afifa, adik saya nomor 3 dalam hal musik, dan Ilham, adik bungsu yang bertanggung jawab mengambil videonya. Terakhir, tidak lupa, Papa ikut menyediakan makanan. Terima kasih.